Baik, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini, saya akan coba mempraktekkan bagaimana cara sharing data, kemudian sharing printer. Nah, terlebih dahulu kita coba untuk sharing data. Jadi, sebagai contoh, di sini ada beberapa unit klien yang sedang aktif dalam kondisi lab. Nah, misal di sini saya ambil pada Axio 21. Ketika akan melakukan praktek sharing, terlebih dahulu kita buatkan satu folder. Ya, satu folder, misalkan kita buat di local disk D di volume ini, local disk D atau C atau E atau F ini ya. Oke, kemudian kita buat satu folder dengan cara klik icon di folder ini. Kemudian kita buat nama foldernya coba sharing. Oke. Kemudian di dalam folder ini kita masukkan satu file. Misalkan file notepad ya. Kita buat file notepad baru. Kita buka folder yang barusan dibuat tadi, kemudian kita buat file notepad. Caranya klik kanan, pilih new, pilih teks dokumen. Oke, uji coba. Kemudian kita buka uji coba praktek sharing data. Oke, ini kita save. Nah, tahapan untuk melakukan sharingnya, klik kanan pada folder yang akan di-share, kemudian pilih give access to, kemudian pilih specific people. Oke, kemudian kita pilih untuk nama usernya. Di sini kita coba untuk everyone saja. Ya, untuk everyone, kemudian kita pilih add. Nah, setelah kita pilih add, di sini ada tampil read. Oke, kemudian kita coba lihat isinya apa saja. Ada read, write, remove. Kalau remove artinya menghapus. Kalau dia read, ini artinya kita memberikan akses ke klien, hanya akses melihat. Sementara kalau dia read, write, ini untuk memberikan akses ke klien dengan akses penuh. Jadi klien, maksudnya di sini klien bisa menduplikat atau mengubah file yang ada di dalam folder yang kita sharing tadi. Contoh di sini kan nama foldernya adalah coba sharing. Oke, kita coba yang pertama adalah akses read. Kalau sudah, klik share. Oke, kemudian muncul done, done. Kita klik done. Nah, kemudian agar klien dapat mengakses folder yang kita share tadi, jadi kita harus sampaikan IP yang kita punya. Jadi di sini kita bisa dikatakan sebagai server data untuk sementara ya. Oke. Jadi kita cek IP, klik start, buka command prompt, dan kita ketik perintahnya sini untuk cek IP. Oke, jadi di sini ada IP-nya 200.203. Oke, ini IP 200.110.203 ini adalah IP daripada server data kita, yaitu dengan nama komputernya adalah Axio 21. Oke, 200.110.203. Kemudian kita coba untuk akses dari klien. Oke, kita coba dari Axio 16. Oke, ini dia. Kita buka Win Explorer. Kemudian pada address-nya ini kita ketikkan alamat daripada server data kita dengan simbol di awal itu, simbol backslash, kemudian
200.100.10.203. Oke, maka di sini akan muncul nama folder kita tadi. Itu sesuai dengan nama folder kita kalau dia sudah di-share. Kalau sudah tampil seperti ini, itu artinya server datanya sukses melakukan fungsi sharing. Oke, tinggal kita double klik saja folder yang kita share, yang di-share dari server tadi pada PC klien. Oke, nah di sini ada file uji coba, kita coba buka. Nah, tadi di server itu aksesnya adalah read, dimana tadi read itu hanya bisa melihat. Contoh, kita mau hapus ini, ya, klik kanan, misalkan delete. Oke, yes. Nah, di sini dia, kamu membutuhkan izin untuk melakukan aksi ini katanya. Kenapa dia bisa seperti ini? Itu karena tadi di server itu, ya, di server data aksesnya hanya read. Nah, kalau misal ya, semisalnya server mengizinkan klien bisa mengedit data yang kita share, maka pada server itu model aksesnya kita ubah dari read menjadi read write. Oke, ini kita cancel dulu aksi 16 kliennya tadi. Kita kembali ke server data, ya, ke server data, kemudian ke folder yang kita share tadi. Caranya klik kanan, give access, specific people, kemudian yang ini tadi read-nya kita ganti menjadi read write. Kalau sudah, share, kemudian done. Sekarang kita cek kebenarannya pada klien. Oke, ini dia pada klien. Kita coba, kita copy. Kita copy, kemudian kita paste. Oke, bisa. Jadi di sini kita bisa diartikan sudah bisa mengubah data yang ada pada server melalui kliennya. Kenapa? Karena di servernya tadi aksesnya sudah read write. Kita coba hapus. Oke, klik kanan, misalkan delete. Yes. Oke, itu dia. Ya, jadi ada dua fungsi dalam model sharing data, ada akses read, kemudian ada akses read write. Kalau di akses read, klien itu hanya bisa melihat file. Sudah. Kemudian kalau di akses read write, klien itu bisa melihat ataupun mengubah file yang di-share oleh si server. Jadi itu dia konsep daripada untuk sharing data. Oke, saya rasa demikian untuk praktek sharing datanya. Kita jumpa di pertemuan lanjutan tentang sharing printer. Sampai jumpa dan terima kasih. Baik, setelah tadi kita coba untuk sharing file, sekarang kita coba untuk sharing printer. Jadi pada sharing file tadi atau sharing data itu kita lakukan dari PC yang sebelah kiri ini. Sudah, ini yang memberikan akses si server data diberikan ke klien. Jadi yang mengakses adalah si klien. Nah, pada tahapan berikut ini, saya akan coba bagaimana mempraktekkan cara sharing printer pada printer server ini, di mana printer yang di-sharing pada server ini nanti diakses oleh si klien ini pada PC yang sebelah kiri. Oke, nah sebelum kita melakukan sharing printer, ya sesuai dengan topologi gambar yang ada di sini, terlebih dahulu si printer ini kita pasang ke PC atau laptop kita yang akan difungsikan sebagai print server. Itu. Jadi kalau kita kembali ke awal sesuai dengan topologi ini, ketika PC yang ada di sini bertindak sebagai server data, maka
PC yang di sebelah kanan ini bertindak sebagai kliennya yang mengakses. Atau demikian sebaliknya, ketika PC yang sebelah kanan ini bertindak sebagai print server, maka yang mengakses adalah PC yang sebelah kiri. Oke, jadi sebelum melakukan sharing, kita pastikan bahwasannya printer kita ini dan si printer ini terpasang ke PC atau ke laptop yang akan difungsikan sebagai print server sesuai dengan topologi ini. Oke, kalau sudah, kita mau coba untuk print servernya itu adalah si Axio 16. Ya, si Axio 16. Oke, kita mau cek dulu. Karena tadi untuk si print server kita, server data itu adalah si Axio 21. Jadi sekarang kita mau coba buat si Axio 16 ini, ya, si Axio 16 ini menjadi print server. Oke, di sini printer sudah terpasang pada Axio 16. Kemudian kita masuk ke settingan device and printer. Nih. Nah, bukti bahwasannya printer itu sudah terhubung ke PC atau ke laptop yang difungsikan sebagai server. Nanti icon ini aktif dia, cerah seperti ini. Nah, ini saya coba cabut kabelnya. Nah, terlihat di sini warna atau icon daripada printer Canon ini dia redup. Berarti dia dalam keadaan mati atau tidak tersambung. Sekarang saya sambungkan kabel USB-nya. Kita tunggu. Nah, ini dia sudah aktif. Oke. Nah, jadi langkah-langkahnya setelah printer tersambung ke PC atau laptop yang difungsikan sebagai print server, kemudian kita cari nama printernya. Sudah, kalau belum ada, ya silakan diinstal sesuai dengan seri daripada printer tersebut. Itu sudah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita lakukan sharing printernya, klik kanan pada nama printer yang akan kita share, kemudian pilih printer properties. Kemudian kita pilih sharing. Nah, di sini kita buatkan nama sharing printernya, misalkan printer TKJ. Jadi, nanti nama printer TKJ ini muncul di klien. Ya, nama printer TKJ ini muncul di klien. Kalau sudah dibuat seperti ini, oke, ini tadi dicentang ya, centang, baru buatkan namanya. Kalau sudah apply, kemudian di oke-kan. Sudah, cukup di situ saja. Oh ya, satu lagi. Agar si klien dapat mengakses print server sama seperti server data tadi, kita harus sampaikan IP daripada print servernya. Caranya gimana? Kita buka lagi command prompt. Oke, kemudian kita ketik ipconfig untuk mengecek IP-nya. Nah, di sini IP print servernya adalah 200.100.9.74. Oke, nah si Axio 16 ini kita close saja. Kita mau coba akses dari Axio 20 contoh. Oke. Kemudian kita akses print servernya. Ya. Kita buka dulu Explore. Ini kita buka. Kemudian pada address-nya kita ketik double backslash alamat IP server print-nya 200.100.9.74. Jadi IP ini nanti beda-beda ya sesuai yang kamu peroleh. Nah, ini dia di klien. Lihat ya, ini Axio 20. Oke, kalau udah muncul nama printernya di klien, tinggal kita double klik saja. Oke, ini sudah terinstall. Kalau dia muncul seperti ini artinya sudah terinstall. Kemudian kita coba buka satu dokumen notepad aja yang baru ya. Kita ketik, misalkan isinya adalah uji coba praktek sharing printer. IP servernya adalah 200.100.9.74. Ya, sesuai dengan IP yang di sini tadi ya. Oke. Dari klien Axio
20. Nah, kalau sudah tinggal kita print. Oke. Sudah, Ctrl P atau file. Bentar, ini kenapa ini? Oke, oh, not responding ya. Kita buka yang baru. Atau kita close dulu ini. Kenapa dia not responding? Oke, kita buka yang baru. Notepad. Uji coba sharing printer IP server 200.100.9.74 klien dari Axio 20. Oke, file print. Nah, di sini kita tinggal lihat IP printernya. Sudah, jadi di sini ada sedikit saya jelaskan ya. Ini yang pertama, kalau dia Canon IP 2700, itu artinya printer Canon ini terinstall di Axio 20. Nah, kemudian di sini ada lagi yang berbeda, Canon IP 2700 series on 200.100.9.74. Itu artinya printer Canon IP 2700 ini sudah terinstall di Axio 20, sudah dengan sumber printer dari IP 200.100.9.74. Itu. Jadi kalau kamu ingin melakukan print dokumen dalam jaringan, carilah dia, diawali dengan nama printernya, kemudian on, kemudian IP server printnya. Kalau sudah, tinggal kita print. Kita tunggu prosesnya. Oke. Nah, ini dia. Printernya bunyi dan ini berproses. Seperti itu. Oke, kita tunggu hasilnya. Jadi, cara sharing itu sebenarnya sangat gampang. Sudah, kalau dia sharing data, siapkan foldernya, kemudian sharing, kemudian informasikan IP-nya kepada klien. Dan di klien dia akan mengakses IP daripada server datanya. Nah, demikian juga untuk sharing printer. Siapkan printernya, kemudian hubungkan ke PC atau laptop yang berfungsi sebagai server print. Nah, selanjutnya, nah ini dia hasilnya. Ya, ini hasilnya nih. Oke. Seperti itu. Jadi, dokumen ini diprint dari klien yang nama kliennya Axio 20. Sudah. Axio 20 di mana print servernya berada di Axio 16. Itu. Jadi, kita sukses melakukan print dokumen melalui jaringan. Seperti itu. Jadi, satu server bisa diakses oleh banyak klien, sudah, khususnya kalau kamu ingin melakukan print dokumen, di mana di ruangan itu hanya tersedia satu printer, maka lakukan saja dari servermu itu, sharinglah printernya, kemudian sampaikan berapa IP server printnya kepada klien, agar klien secara bergantian bisa melakukan print dokumen. Oke, jadi seperti itu ya konsep untuk print servernya. Sudah sesuai dengan topologi jaringan yang ada di sini. Jadi yang barusan dipraktikkan itu adalah yang berwarna biru ini. Printer yang ada di PC atau laptop yang berfungsi sebagai print server sudah diakses oleh klien. Bagaimana klien bisa mengakses ini? Pertama, minta IP daripada print server berapa. Kalau dapat IP-nya, akseslah melalui Explorer atau melalui command prompt.
Oh iya, dari command prompt tadi belum kita buat. Ini contoh kliennya tadi Axia 20 ya. Nah, kalau dari command prompt, dari run command, cukup klik aja di sini, simbol backslash, kemudian alamat daripada IP print servernya, yaitu dengan contoh yang di sini adalah 200.100.9.74. Nanti kamu tinggal menyesuaikan berapa IP-mu. Oke, kalau sudah tampil di sini. Kalau sudah tampil nama printer yang di-share, tinggal double klik. Setelah tampil seperti ini, baru siapkanlah dokumen dari klien untuk di print. Oke, jadi praktek sharing printernya sudah selesai sesuai dengan topologi ini. Baik, demikian. Silakan diulang-ulang, dipelajari, dan dipahami. Oke, saya rasa sampai di sini untuk dua konsep sharing data pada server data dan sharing printer pada print server. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.